Shalom saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, kita kembali lagi dalam program ini. Kali ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dikumpulkan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, saya ambil firman Tuhan pada hari ini itu dari Yohanes pasal yang ke-8. Kitab Yohanes itu kitab Injil Yohanes ya. Jadi di Alkitab itu ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan kehidupan Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Jadi saya ambil Yohanes punya. Di sini dikatakan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Yesus bilang dia terang dunia ya, terang dunia, terang dari dunia ini. Barang siapa yang ikut dia tidak berjalan dalam kegelapan, mempunyai terang hidup dia. Siapa yang ikut Yesus ada terang hidup, terang hidup ya. Nah, saudara, saya ingat suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Di situ di kota Yeriko ada satu orang yang hidupnya dianggap sangat tidak baik oleh orang-orang Yahudi. Ya memang begitu, karena dia sebagai orang Yahudi tetapi dia bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk menarik pajak dari orang Israel dengan sangat tidak manusiawi ya. Jadi sehingga orang-orang tidak suka kepada orang ini. Orang ini bernama Sakyus ya. Suatu hari Yesus masuk ke kota Yeriko, ke kotanya Sakyus ya. Sakyus ini pun kepengen lihat Yesus ya. Mungkin karena badannya pendek dan juga dia tidak disukai orang karena dia suka menarik pajak yang mahal-mahal. Seorang yang egois, mungkin seorang yang jahat menurut orang Yahudi, karena menarik memberikan beban pikulan yang berat kepada orang-orang Israel, sehingga dia dianggap sebagai penjajah seperti itu ya. Bekerja sama dengan penjajah dan orang nggak suka dia ya, karena dia terlalu mungkin jahat lah, tamak dengan uang, egois dan sebagainya. Mungkin orang tidak senang dengan dia. Nah, waktu Yesus datang ke kotanya dia tuh kepengen lihat Yesus karena tahu Yesus itu bisa melakukan banyak mujizat, mungkin pengajarannya bagus dan sebagainya. Dia kepengen tahu tuh Yesus siapa. Nah, tapi ya mungkin kalau badannya pendek orang nggak suka dia lagi, nggak kasih dia lihat. Tapi si Sakyus ini pintar sekali. Dia karena badannya pendek katanya pintar ya orangnya ya. Kemudian dia pun pergi carilah bagaimana cara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dia perkirakan Yesus kira-kira mau lewat mana, dia jalan duluan ke sana. Kemudian duduk di atas pohon menunggu Yesus lewat ya. Waktu Yesus datang lewat di jalan itu, Yesus sengaja berhenti di bawah pohon itu di mana dia ada di atasnya ya. Yesus sudah turun, Sakyus, hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Sakyus begitu terharu, begitu bersukacita. Ternyata Yesus mau berkawan dengan dia ya. Ternyata Yesus tidak menganggap dia orang yang berdosa, yang perlu dihindari ya. Dia malah mau nginap di rumahnya dia. Sebab itu dia sangat bersukacita. Kemudian cepat-cepat dia turun, bawa Yesus ke rumahnya. Yesus di situ saya yakin memberikan pengajaran kepada Sakyus, dan saya yakin juga dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga mengubahkan Sakyus ini. Sakyus diubahkan. Sakyus kemudian berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari harta saya mau berikan kepada orang miskin. Dan bila mana ada yang kuperas dari orang lain, ya hidupnya peras orang ya, akan kukembalikan 4 kali lipat, dia bilang begitu ya. Wah, terjadi perubahan yang luar biasa. Sakyus yang hidupnya tamak, jahat, ya mementingkan diri sendiri, ya tidak berperasaan, mungkin orang punya pajak ditarik tinggi-tinggi, ya kalau nggak bayar dipukulin mungkin ya. Kini bisa berkata, setengah hartaku diberikan kepada orang miskin Tuhan, karena dia merasakan kasih Tuhan. Seperti yang Yesus katakan hari ini,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup, terang hidup, ya, mempunyai terang hidup. Jadi setelah dia kenal Yesus, setelah dia merasakan kasih Yesus, setelah dia mendengar pengajaran Yesus, Sakeus hidupnya berubah jadi terang. Dari gelap, hidupnya banyak yang jahat, ya, sekarang menjadi terang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ikut Tuhan, hidup kita bisa jadi terang kembali. Dari yang jahat menjadi yang baik, ya, dari yang susah jadi dihiburkan, dari yang sakit bisa disembuhkan, dari yang lemah menjadi dikuatkan, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat atau gelap menjadi terang. Seperti Sakeus ini, akhirnya Sakeus diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Setengah hartanya dia mau kasih orang lain. Siapa yang pernah mengasihkan hartanya kepada orang miskin setengah harta kekayaannya? Misalnya punya 50 miliar, 25 miliarnya itu diberikan, disumbangkan ke orang miskin. Ada nggak? Jarang ada yang bisa berbuat betul. Setengah hartanya diberikan. Jarang, ya, sekalipun ada tetapi jarang, ya. Tapi itu terjadi perubahan yang luar biasa dari seorang yang begitu tamak uang, seorang yang begitu mencari uang, yang mencekik orang punya leher, menarik pajak, ya. Woi, sekarang diubahkan Tuhan setelah dia merasakan kasih Tuhan, pengajaran Tuhan di dalam hidupnya, hidupnya menjadi terang kembali, hidupnya berubah, tidak sama seperti yang dulu lagi. Terima kasih, puji Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, ya. Tuhan yang mengubahkan hidupnya, terang masuk ke hidupnya. Dia mengenal Yesus, terang itu masuk hidupnya, hidupnya menjadi terang, menjadi baik kembali. Pujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, izinkan ajaran Tuhan, izinkan hidupnya kasih Tuhan masuk di dalam hidup saudara. Terang Tuhan masuk di dalam hidup saudara. Terimalah kebenarannya, jadikan kebenarannya bagian hidup saudara. Saudara punya hidup akan menjadi terang kembali. Terimalah Tuhan, Dia akan membuat hidupmu jadi terang. Pujilah nama Tuhan. Kalau saudara bersedia, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku bersedia. Masuk hati saya, ubah hidup saya, jadikan saya murid-Mu. Maka Dia akan menjadikan saudara itu muridnya Dia. Terangnya akan masuk ke hati saudara. Pujilah nama Tuhan. Dan saudara pasti diubahkan, saudara pasti melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Kami sudah mengalaminya. Dia akan memberikan itu juga kepada semua saudara-saudara kita yang bersedia melakukan itu dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati. Terimalah Dia, terimalah terang itu, maka kegelapan akan pergi. Ketika ada terang, gelap tidak ada lagi. Puji Tuhan. Sampai ketemu di program berikutnya.